Halo teman-teman, halo semuanya. Dan ketemu lagi, kita lanjut ke berita yang berikutnya, yaitu kalimat-kalimat toksik yang mampu menjatuhkan mental anak. Nah, kata-kata memang sih kadang kayak pernah kita dengarkan mulutmu harimau yang benar-benar kadang lebih baik kita itu mukul, udah kerasanya itu hari itu aja. Tapi kalau misalnya kita memberikan kata-kata yang menyakitkan di hati, itu bakal dikenang ya mungkin selamanya, nggak akan dilupakan. Oke, kita lanjut aja ke berita yang ini. Kata-kata bisa lebih tajam daripada pisau. Benar. Itu sebabnya setiap orang diingatkan untuk selalu menjaga lisan. Tak hanya bagi rekan kerja, tetangga, teman-teman, tapi juga wajib dilakukan kepada anak. Terkadang, tanpa disadari, orang tua kerap melontarkan kalimat yang menjatuhkan mental anak. Kata-kata ini dapat diserap, diingat, bahkan dibawa hingga besar nanti. Nah, benar kan? Jadi kayak ya hati-hati aja sih kalau misalnya kita itu mau mengata-ngatain kok mengata-ngatain maksudnya kayak mencemooh ataupun kayak menjelek-jelekkan kalau misalnya anak kita itu nggak bisa melakukan something ya. Untuk kita yang masih muda sekarang, kayak mungkin ini bakal buat pelajaran kita ke depannya nanti ya. Oke, kita cek yang pertama. Menurut psikolog Ihsan Bella Persada MPSI, memang ada beberapa kata-kata yang sebaiknya dihindari orang tua kepada anak. Kata-kata yang bisa menjatuhkan mental anak antara lain: 1. Kamu masa mengerjakan soal yang mudah seperti itu saja tidak bisa. Memang jadi kalau saya teman-teman ataupun semuanya yang pernah ngerasain dibilang kayak gini sama orang tua, mungkin kita harus lebih sabar aja ya. Pernah sih kalau nggak salah kita dapat kalimat yang kayak ini. Kamu masa mengerjakan soal yang mudah seperti itu saja tidak bisa. Memang bagi orang tua kita yang memang mudah, tapi kalau seandainya buat kita yang belum pernah dan belum tahu itu sama sekali, itu kayaknya kelihatan susah deh. Oke, kita lanjut coba baca. Menurut psikolog Ihsan, kalimat di atas mengecilkan kemampuan anak. Pada akhirnya mereka bisa jadi tidak percaya diri atau berbuat curang saat mengalami kesulitan. Benar sekali. Alih-alih melontarkan kalimat tersebut, lebih baik katakan, kamu pasti bisa mengerjakan soal itu. Lain kali lebih teliti ya. Jadi lebih baik kita itu memilih kalimat kamu pasti bisa mengerjakan soal itu, lain kali lebih teliti ya. Oh sorry, kamu bisa mengerjakan soal itu, lain kali lebih teliti ya. Oke, bagus. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Coba lihat teman kamu tuh, semuanya pada pintar dan rajin belajar. Memang kayak siapa sih nggak sakit hati kalau misalnya kita tuh kayak di-compare, dibanding-bandingin sama orang lain, kayak dia tuh bisa kok kamu nggak bisa. We cannot make seem like kayak kita tuh memang benar-benar nggak bisa menyamain anak kita sama orang lain. Kayak kita itu yang nggak bisa sih yang kalau misalnya dia pintar bahasa Inggris, masa yang ini juga harus pintar bahasa Inggris? No, yang ya udah kalau memang dia di bidang yang bagus yang itu, ambil aja yang di dia komputer, dia hebat yang bahasa Inggris, ya udah jangan kayak kamu harus bisa bahasa Inggris, kamu juga harus bisa komputer. No, kayak kita itu memang benar-benar mempunyai kemampuan masing-masing. Oke, jadi kalimat itu nggak baik ya digunakan. Coba lihat teman kamu tuh, semuanya pada pintar dan rajin belajar. Oke, kata-kata membandingkan ini paling sering dilakukan orang tua. Orang tua, semoga kita nggak kayak gitu ya nanti kalau kita ketika kita udah jadi orang tua. Banyak orang tua yang tidak terima kalau anaknya kalah dari anak lain. Padahal kita tahu setiap anak punya kemampuan dan bakat masing-masing. Nah, benar kan? Tidak semua anak sama. Jadi lebih baik Anda katakan, ayo belajar lebih rajin supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, lanjut ke kalimat yang 3. Jadi anak tuh jangan cengeng. Oke. Gimana pendapat kalian guys? Boleh komen di bawah ya. Kata-kata di atas menurut Ihsan adalah buruk karena menekan emosi anak. Emosi si kecil sedang berkembang. Kalau ditekan dengan kalimat tersebut, bisa berdampak tidak baik saat mereka dewasa. Lebih baik katakan, ada apa? Kenapa kamu menangis? Namun, pastikan jangan bertanya dengan nada tinggi. Ya, jangan nada tinggi guys. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membuat anak mengomunikasikan apa masalahnya. Anda pun dapat menemukan cara untuk membantu menyelesaikannya. Oke, kita lanjut ke berita yang nomor 4. Sorry, ke kalimat yang nomor 4. Kalimat yang keempat. Kan sudah dibilang jangan sama mama. Kenapa masih kamu lakukan sih? Bandel banget. Oke. Gimana pendapat teman-teman terkait kalimat ini?
Masa kanak-kanak adalah waktu untuk mengeksplorasi segala sesuatu. Mengatakan kalimat tersebut justru mengganggunya saat sedang giat mencari tahu hal baru. Oke. Lebih baik katakan, hati-hati ya, lain kali dalam melakukan sesuatu. Oke. Kita lanjut ke kalimat yang kelima. Begitu saja tidak bisa. Sini dibantu sama mama. Sini dibantu sama mama. Ya. Benar, kita nggak bisa mengucilkan ataupun kayak ya jangan menjelek-jelekkan sih, karena yang jelas ya nanti udahlah kalau misalnya aku gini nanti mama tuh pasti kayak gini sama aku dan nantinya mereka tuh nggak akan terbuka sama kita. Ihsan menjelaskan kalimat ini jelas tidak membuat anak jadi manja atau tidak percaya diri. Kalimat ini jelas bisa membuat anak jadi manja, atau tidak bisa, atau jadi tidak percaya diri. Ya, kayak benar sih, bisa membuat anak kita itu menjadi manja karena kayak kita yang ketika mereka nggak bisa kita yang ngerjain, padahal sebaiknya kayak kita ajarin gini nih cara nyelesainnya biar mereka itu bisa mandiri nantinya. Ketimbang berkata demikian, motivasi si kecil dengan mengatakan ayo kamu pasti bisa, dan itu kalimat yang lebih baik. Yeay. Kalimat yang keenam, papa mama kecewa sama kamu. Ya kita juga pasti lebih kecewa dong. Boleh komen di bawah ya teman-teman terkait kalimat-kalimat yang ini. Jika anak melakukan sesuatu yang tidak disukai, Anda bisa marah dan ingin mengatakan kalimat menjatuhkan mental di atas. Namun si kecil bisa saja benar-benar percaya kalau dia sudah mengecewakan orang tuanya. Daripada mengatakan kecewa pada anak, lebih baik katakan papa mama tidak senang dengan apa yang kamu lakukan. Jangan diulangi lagi ya. Oke, yang jelas jangan ada sambil emosi sih. Kalimat yang terakhir, kamu masih anak-anak dan papa mama sudah dewasa. Jadi saya yang benar. Ini kadang kan kayak pernah kalimat kayak gini. Kamu tuh masih kecil, kamu tuh nggak tahu mama papa udah pernah ngejalaninya. Jadi kamu tuh nggak usah sok tau lah. Mama sama papa yang lebih benar. Nah, padahal kita benar-benar harus open minded sih, kayak ya kita terima aja masukan dari dia itu kayak gimana. Dan kalau misalnya memang benar, ya jangan gengsi kayak aku salah nih, aku nggak mau kelihatan salah, aku harus tetap benar. No, not like that. Kayak jangan terlalu memaksakan juga sih untuk yang seperti itu case-nya. Hal ini adalah logika keliru yang membuat anak makin sulit memahami sesuatu. Kalimat ini hanya membuat si kecil menyadari perkataan atau pendapat mereka tidak penting karena masih anak-anak. Hal ini juga mengukuhkan keyakinan bahwa orang dewasa selalu benar, sehingga anak harus melakukan apa yang diperintahkan. Daripada mengatakan kalimat itu, lebih baik ucapkan apa yang kamu rasakan. Yuk kita diskusikan. Better dan lebih baik. Kenapa positive talk ke anak itu penting? Ya, kata-kata di atas adalah beberapa contoh kalimat yang toksik dan bisa mendukakan hati anak. Itu sebabnya penting membiasakan melakukan positive talk dengan anak amat penting. Menurut psikolog Ihsan, selain membuat anak merasa dirinya berharga, positive talk juga membuat mereka jadi lebih percaya diri. Anak-anak kan lagi masa-masanya untuk dibentuk. Dengan memberikan ungkapan yang positif, mereka jadi bisa belajar kalau kesalahan yang dia lakukan wajar. Mereka paham masih bisa memperbaikinya karena dalam proses belajar, ungkap Ihsan. Jadi hindari kalimat menjatuhkan mental di atas. Sebaliknya, selalu berikan afirmasi positif yang memotivasi untuk membangun mental anak. Jika Anda membutuhkan saran dokter soal parenting atau pola asuh, manfaatkan live chat dari aplikasi Klik Dokter. Sangat membantu. So guys, jadi kayak maksudnya kayak kesimpulan dari video kita hari ini, jangan ubahlah kalimat-kalimat toksik kita itu menjadi kalimat yang memotivasi mereka agar mereka itu nggak mengulangi lagi kesalahannya. Sekian video dari saya dan terima kasih buat teman-teman yang udah ikut membaca bareng-bareng di Klik Dokter ini, di website Klik Dokter ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman jangan lupa klik subscribe, lonceng, dan share juga berita ini, siapa tahu bermanfaat untuk keluarga kita yang lainnya yang belum mendapatkan info ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, bye.